Gus Dur ungkap tingginya rahasia kewalian Gusmik. Sosok Gusmik bukanlah sosok kiai yang hanya ngaji di pesantren atau hanya ngaji di masyarakat umum, bukan sebatas itu. Gusmik ngajinya di diskotik, klub malam, tempat prostitusi, tempat dugem, dan lain sebagainya. Semua dijalani Gusmik dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ibunya Idili menjadi pendamping setia yang luar biasa, sehingga sampai Gusmik jarang sekali ada di rumahnya, pesantren Al-Falah, Ploso, Mojo, Kediri. Karena begitu luasnya area dakwah Gusmik, juga begitu banyaknya jamaah yang selalu menunggu kedatangannya. Seringkali kedatangan Gusmik di satu tempat menuju tempat lainnya sering tak terduga. Beruntung sekali yang bisa bertemu dengan beliau. Kenangan dan ungkapan atas kewalian Gusmik ditegaskan pula oleh Gus Dur. Berikut ini tulisan Gus Dur yang mengungkap betapa tingginya makom kewalian Gusmik. Tiga tahun lalu, di beranda sebuah surau di Tambak, Desa Ploso, Kediri, saya berhasil mengejarnya. Mobil yang saya tumpangi menelusuri kota Kediri sebelum melihat mobil Gusmik di sebuah gang, tengah meninggalkan tempat itu. Dalam kecepatan tinggi, mobilnya menuju ke arah selatan dan hanya dapat kami bayangi dari kejauhan. Setelah membelok ke barat dan kemudian ke utara melalui jalan paralel. Akhirnya mobil itu berhenti di depan surau tersebut. Gusmik sudah meninggalkan mobilnya menuju ke surau itu. Ketika mobil tumpangan saya sampai, ia terkejut melihat kedatangan saya karena dikiranya saya adalah adiknya, yaitu Gus Huda. Rupanya mobil tumpangan saya sama warna dan merek dengan mobil adiknya itu. Dari beranda itu ia menunjuk sebidang tanah yang baru saja disambungkan ke pekarangan surau dan berkata kepada saya, "Di situ nanti Kiai Ahmad akan dimakamkan, demikian juga saya, dan nantinya sampean." Dikatakan tanah itu sengaja dibelinya untuk tempat penguburan para penghafal Al-Quran. Saya katakan kepadanya bahwa saya bukan penghafal Al-Quran. Dijawabnya bahwa bagaimanapun saya harus dikuburkan di situ. Setahun kemudian, ketika Kiai Ahmad Siddiq wafat, beliau pun dikuburkan di tempat di atas permintaan Gusmik. Baru saya sadari bahwa Kiai Ahmad yang dimaksudnya setahun sebelum itu adalah Kiai Ahmad Siddiq. Hal-hal seperti inilah yang seringkali dijadikan bukti oleh orang banyak bahwa Kiai Haji Hamim Jazuli alias Gusmik adalah seorang dengan kemampuan supernatural. Sesuai dengan tradisi penyempitan makna istilah, orang awam menyebutnya dengan istilah wali atau saint. Kemampuan supernatural Kiai Hamim alias Gusmik itu dalam istilah estakologi orang pesantren dinamakan sifat kharikul ada alias keanehan. Dengan bermacam-macam keanehan yang dimilikinya, Gusmik lalu memperoleh status orang keramat. Banyak kesaktian ditempelkan pada reputasinya. Mau banyak rezeki harus memperoleh berkahnya, ingin naik pangkat harus didukung olehnya, mau beribadah haji harus dimakelarinya, mau gampang jodoh minta pasangan kepadanya, dan demikian seterusnya. Reputasi sebagai orang keramat ini dinilai sebagai pendorong mengapa banyak orang berbondong-bondong memadati acara keagamaan yang dilangsungkan oleh Gusmik. Semaan bersama-sama mendengarkan bacaan Al-Quran oleh para penghafalnya yang diselenggarakannya di mana-mana, selalu penuh sesak oleh rakyat banyak. Dari pagi orang bersabar mendengarkan bacaan Al-Quran untuk mengamini doa yang dibacakan Gusmik sesuai menamatkan bacaan Al-Quran secara utuh, biasanya sekitar jam 8 malam.
Bersabar mereka menanti sepanjang hari untuk memperoleh siraman jiwa berupa mauzah hasanah, petuah yang baik dari tokoh karismatik ini. Padahal sebagian itu ia masih tidur setelah begadang semalam suntuk. Itulah acara rutinnya dimanapun ia berada. Baru belakangan orang menyadari bahwa Gusmik menempuh dua pola kehidupan sekaligus. Kehidupan tradisional orang pesantren tertuang dalam rutinitas semaan dan gebiarnya kehidupan dunia hiburan modern. Gebiar karena dia selamanya berada di tengah diskotik, night malam, coffee shop, dan arena persinggahan perkampungan orang-orang tunasusila. Tidak tanggung-tanggung, ia akrab dengan seluruh penghuni dan aktor kehidupan tempat tersebut. Yang ditenggaknya adalah bir hitam, yang setiap malam ia nikmati berbotol-botol. Rokoknya Wismilak bungkus hitam, yang ramuannya diakui berat. Kontradiktif ternyata tidak, karena di kedua tempat itu ia berperanan sama, memberikan kesejukan kepada jiwa yang gersang, memberikan harapan kepada mereka yang putus asa, menghibur mereka yang bersedih. Menyantuni mereka yang putus asa, menghibur mereka yang bersedih, menyantuni mereka yang lemah, dan mengajak semua kepada kebaikan. Apakah itu petuah di pengajian sesuai semaan? Sewaktu konsultasi pribadi dengan pejabat dan kaum elit lainnya, ataupun ketika meladeni bisikan kepedihan yang disampaikan dengan suara lirih ke telinganya oleh wanita-wanita penghibur, esensinya tetap sama. Manusia mempunyai potensi memperbaiki keadaannya sendiri. 2 tahun yang lalu, Gusmik mengatakan kepada saya bahwa saya harus mundur dari NU. Saya baca hal itu sebagai himbauan agar saya teruskan perjuangan menegakkan demokrasi di negeri kita, tetapi dengan tidak merugikan kepentingan organisasi yang saat ini sedang saya pimpin. Dikatakan sebaiknya saya mengikuti jejaknya berkiprah secara individual melayani semua lapisan masyarakat. Saya tolak ajakan itu 2 tahun yang lalu, karena saya beranggapan perjuangan melalui NU masih tetap efektif. Baru sekarang saya sadari menjelang saat kepulangan Gusmik ke hariban Tuhan bahwa ia membaca tanda zaman lebih jeli daripada saya, bahwa dengan menggendong beban NU, upaya menegakkan demokrasi tidak menjadi semakin mudah. Karena para pemimpin NU yang lain justru tidak ingin kemapanan yang ada diusik orang. Dari tokoh inilah saya belajar untuk membedakan apa yang menjadi pokok persoalan dan apa yang sekedar ranting. Tetapi Gusmik juga hanyalah manusia biasa, mungkin yang dimiliki kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan. Keseimbangan hidupnya tidak bertahan lama oleh ketimpangan pendekatan yang diambilnya. Ia menjadi terlalu memperhatikan kepentingan orang-orang besar dan para pemimpin tingkat nasional. Ia juga tidak menjadi imun terhadap kenikmatan hidup dunia gebiar. Untuk beberapa bulan hubungan saya dengan Gusmik secara batin menjadi sangat terganggu karena hal-hal itu. Saya menolak untuk mendukung jagonya untuk jabatan wapres. Dan ini membuat ia tidak enak perasaan kepada saya. Mungkin tidak dipahaminya keinginan saya agar agama tidak dimanipulasi dengan politik negara. Tugas pemimpin agama adalah menjaga keutuhan bangsa dan negara dan berupaya agar kebenaran dapat ditegakkan. Sedangkan kebenaran itu akan terjelma melalui kedaulatan rakyat sesungguhnya, kedaulatan hukum, kebebasan dan persamaan perlakuan di muka undang-undang. Tetapi sejauh apapun hubungan batin kami berdua, saya sendiri tetap rindu kepada Gusmik, bukan kepada gebiarnya di dunia hiburan, tetapi bahwa kalau malam. Menjelang pagi, ia tidur beralaskan kertas koran di rumah Pak Syafi'i Ampel di kota Surabaya.
atau Pak Hamid di Kediri. Yang dimiliki Pak Hamid hanyalah sebuah kursi plastik jebol dan 2 buah gelas serta sebuah teko logam. Itulah dunia Gusmik yang sebenarnya, yang ditinggalkan untuk beberapa bulan mungkin hanya sebagai sebuah kelengkapan lakonnya yang panjang, agar ia tetap masih menjadi manusia, bukan malaikat. Yang selalu saya kenang adalah kerinduannya kepada upaya perbaikan dalam diri manusia. Karena itu, ulama idolanya pun adalah yang membunyikan lonceng harapan dan genta kebaikan, bukan hardikan dan kemarahan kepada hal-hal yang buruk. Tiap 40 hari sekali ia mengaji di makam Kiai Ihsan Jampes yang terletak di tepi berantas di Duku Muti, pinggiran kota Kediri. Ia gandrung kepada Mbah Mesir yang dimakamkan di Trenggalek, pembawa tarekat. Saya ziliah 200 tahun yang lalu ke Jawa Timur. Tarekat itu adalah tarekatnya orang kecil dan membimbing rakyat awam yang penuh kehausan rasa kasih dan sapaan yang santun. Gusmik inilah yang melalui transendensi keimanannya tidak lagi melihat kesalahan, keyakinan orang beragama atau berkepercayaan lain. Ayu Widianti yang Hindu diperlakukannya sama dengan Nena Warisman yang Muslimah, karena ia yakin kebaikan sama berada pada 2 orang penyanyi tersebut. Banyak orang Katolik menjadi pendengar setia wejengan Gusmik sesuai semaan. Kerinduannya kepada realisasi potensi kebaikan pada diri manusia inilah yang menurut saya menjadikan Gusmik supernatural. Bukan karena ia menyalahi ketentuan hukum-hukum alam, super karena dia mampu mengatasi segala macam jurang pemisah dan tembok penyekat antara sesama manusia. Natural karena yang ia harapkan hanyalah kebaikan bagi manusia. Kalau ia dianggap nyeleneh kalau ada, maka dalam artian inilah ia harus dipahami demikian. Bukankah nyeleneh orang yang tidak peduli batasan agama, etnis dan profesi dan tidak hirau apa yang dinamakan baik dan buruk di mata kebanyakan manusia, sementara manusia saling menghancurkan dan membunuh.